Halo rekan-rekan, coba bayangkan bagaimana jika kalian hidup tanpa internet, tanpa media sosial, tanpa YouTube, bahkan tanpa smartphone. Semua informasi bukan hanya bisa dicari di perpustakaan, komunikasi terbatas pada telepon rumah, dan hiburan hanya lewat TV atau radio. Sulit dibayangkan, bukan? Nah, perubahan besar inilah yang menjadi bukti bagaimana teknologi digital telah mengubah dunia secara drastis. Dan di modul pertama ini kita akan membahas pengantar digital dan media baru. Nah, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, dunia mengalami transformasi signifikan dalam cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Media baru yang mencakup internet, media sosial, aplikasi mobile, AR atau augmented reality, virtual reality, hingga kecerdasan buatan menawarkan pengalaman interaktif yang sebelumnya mustahil dicapai. Nah, perubahan ini membuat setiap orang bisa menjadi prosumers ya, atau produsen sekaligus konsumen informasi. Akibatnya informasi menyebar lebih cepat, lebih luas, dan berdampak pada berbagai bidang. Contohnya pendidikan, bisnis, politik, hingga gaya hidup sehari-hari. Sejak situs web pertama diluncurkan pada tahun 1991, internet telah mengubah perilaku konsumen dan strategi pemasaran perusahaan secara dramatis. Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia, kita hidup dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Nah, kemunculan digital dan media baru tidak hanya karena tren, tetapi juga kebutuhan. Ya, mari kita lihat alasannya. Pertama, itu karena perubahan gaya hidup. Masyarakat kini serba cepat, instan, dan terkoneksi. Media sosial, video streaming, hingga aplikasi mobile menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akses informasi lebih cepat dan luas. Informasi tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, partisipasi interaktif. Jadi tidak lagi satu arah. Ya, pengguna bisa berkomentar, berbagi, bahkan menciptakan konten mereka sendiri. Yang keempat, mendukung inovasi, ya, misalnya e-learning, e-commerce, telemedicine, hingga game online tumbuh berkat media baru. Kelima, adaptasi era digital. Hampir semua aspek kehidupan kita bertumbuh pada teknologi digital. Yang keenam, respon krisis global. Nah, saat pandemi COVID-19, ya, itu membuktikan pentingnya media digital untuk pendidikan, pekerjaan, hingga layanan publik. Yang ketujuh adalah demokratisasi informasi. Jadi siapapun bisa mengakses, membuat, dan menyebarkan informasi. Kemudian apa itu pemasaran digital dan multisaluran? Dalam dunia bisnis modern, istilah digital marketing sudah sangat populer. Sederhananya, digital marketing adalah upaya mencapai tujuan pemasaran melalui teknologi dan media digital. Baik itu situs web, media sosial, mesin pencari, email, atau aplikasi mobile. Namun, dalam praktiknya, pemasaran digital seringkali harus dikombinasikan dengan saluran tradisional. Inilah yang disebut pemasaran multisaluran atau multi-channel marketing. Jadi bukan soal meninggalkan media lama, tetapi mengintegrasikannya agar strategi pemasaran lebih efektif. Oke, dalam strategi digital marketing kita mengenal 3 jenis media utama. Yang pertama adalah paid media. Paid media itu adalah iklan berbayar seperti iklan Google, Facebook Ads, atau sponsor konten. Yang kedua adalah owned media, ya, media yang dimiliki perusahaan seperti website, blog, atau akun resmi media sosial. Yang ketiga adalah earned media, yaitu publisitas yang diperoleh, misalnya review konsumen, word of mouth, atau konten viral yang dibagikan secara sukarela. Ketiga media ini saling melengkapi untuk membangun strategi pemasaran digital yang efektif. Kemudian bagaimana cara perusahaan menjangkau audiens? Ada berbagai platform yang digunakan, ya, misalnya melalui desktop dan laptop, ya, ini bisa digunakan untuk membuka browser, email atau aplikasi,
Yang kedua adalah mobile dan tablet, ya, ini untuk aplikasi seluler, notifikasi, hingga pemasaran berbasis lokasi. Kemudian yang ketiga adalah gaming platform, ya, seperti iklan dalam game di PlayStation atau Xbox. Kemudian ada wearables and signets, jam tangan pintar atau papan iklan interaktif. Selain itu ada juga software berbasis SaaS untuk mengelola pemasaran modern, mulai dari analitik, konten, hingga manajemen hubungan pelanggan. Menurut Charter Institute of Marketing, pemasaran adalah proses manajemen untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi dengan teknologi digital, manfaat yang bisa diperoleh antara lain, kita bisa lihat pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan melalui riset online. Yang kedua, mengantisipasi permintaan dengan data real time. Ketiga, memuaskan pelanggan dengan layanan digital yang cepat, mudah, dan efisien. Jadi dengan kata lain, pemasaran digital bukan hanya soal menjual produk, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih siap menghadapi dunia yang semakin digital, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Maka mari kita lihat digital dan media baru bukan hanya sebagai teknologi, tapi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yang terus membentuk cara kita berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Terima kasih sudah mempelajari modul ini, sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.